Saatnya jam pertama dimulai. Untuk KDN 3.1, kita akan memahami konsep wilayah dan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten. Indikator yang akan kita capai adalah pertama, kalian harus bisa memahami atau menjelaskan konsep wilayah. Konsep wilayah itu ada dua, wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Kenapa kamu pegang? Kamu kelihatannya serius banget. Lagi mikirin apa sih? Gimana ya, aku belum ngerti materi geografi kemarin. Aku takutnya nanti gak bisa ngerjain ulangan nanti. Sebenarnya aku juga sama. Tapi gimana ya? Adian, Firman, semuanya kesini dong. Gak lupa Aisyah, sini dong. Kenapa Sal? Kalian setelah pulang mau kemana? Enggak kan kemana-mana sih. Gimana kalau sekarang kita bahas materi geografi kita kemarin? Kan nanti kita mau ulangan. Boleh. Ayo, boleh. Ini kita duduk di lantai aja yuk bahasnya. Boleh. Nah, Mulai dari mana nih? karena kemarin kita bahas materi tentang materi wilayah dan juga perwilayahan, ada yang masih ingat gak kira-kira pengertian dari wilayah itu apa? Wilayah merupakan suatu area yang punya karakteristik atau sifat khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Ada faktor alamnya dan ada faktor kebudayaan juga tuh. Faktor alamnya misalnya Indonesia beriklim tropis dan Jepang beriklim subtropis. Tinggi rendahnya wilayah dan vegetasi juga termasuk. Aku juga waktu kemarin pergi ke Malang untuk berlibur dan melihat sekitar di wilayah Malang. Ternyata di wilayah Malang itu termasuk ke dalam dataran tinggi. Wilayah Malang termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi yang dimana hal ini termasuk faktor alamiah yang diukur dari tinggi rendahnya suatu wilayah. Dan di sana itu terkenal dengan wilayah yang sejuk dan tempat wisata yang menarik. Itu berarti termasuk faktor alamiah juga kan? Ya, kan? Nah, kalau faktor budaya ada yang dirasakan dari segi penampakan, misal ada padi, ada gandum, ada sawahan, dan ada juga yang didasarkan lokasi khusus seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan lain-lain. Aku masih belum tahu perbedaan lokasi, daerah sama kawasan. Ada yang bisa jelasin nggak? Lokasi itu semacam TKP atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Kalau daerah itu punya batas administrasi, contohnya kabupaten, kota, provinsi, dan lain-lain. Kalau kawasan? Kawasan itu seperti kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan perkebunan di daerah. Sekarang apa yang belum kita bahas? Konsep wilayah. Konsep wilayah itu ada homogen atau formal dan heterogen atau fungsional. Nah, kalau konsep wilayah homogen atau formal adalah wilayah yang memiliki keseragaman, di mana hal ini didasarkan oleh jenis fisik, ada juga vegetasi, dan juga ada adat istiadat atau budaya. Contohnya ada suku Sunda atau Tatar Sunda yang mostly dihuni oleh orang-orang yang bersuku Sunda. Wilayah tempat tinggal aku, Desa Jelekong, juga merupakan wilayah formal atau wilayah homogen. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai pelukis. Selain itu, mayoritas agama penduduk di sini merupakan agama Islam. Kalau wilayah heterogen, Kalau wilayah heterogen atau wilayah fungsional adalah wilayah yang dilihat dari fungsinya, dan juga wilayah ini lebih beragam. Wilayah heterogen atau yang biasa disebut wilayah fungsional atau wilayah nodal adalah wilayah yang saling berhubungan dan saling berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Oh, berarti wilayah kota yang membutuhkan bahan baku yang begitu sebaliknya ya, seperti kota, provinsi, kecamatan, dan kelurahan
kesimpulan ya, Sal? Iya, bener banget. Perwilayahan adalah pembagian wilayah-wilayah tertentu di muka bumi untuk tujuan tertentu. Contohnya berdasarkan iklim, kondisi fisiografis, wilayah waktu, vegetasi, dan kondisi geologisnya. Jadi gimana nih, kalian kira-kira udah ngerti belum tentang materi geografi kemarin dan siap untuk ulangan? Siap. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah ngerti, kalian bisa pulang dari semoga nilai kita bagus. Duluan ya. Iya. Boy, pada boy.